Seni itu bisnis seni itu jualannya abstrak. Bisa saya luruskan sedikit? Gimana? Soalnya sebenarnya seni itu objeknya nyata. Objeknya nyata. Jadi ada kalau seniman udah nggak jujur, siapa lagi yang mau jujur? Wah, asik. Oke, kalau seniman sudah nggak jujur, siapa lagi yang mau jujur gitu ya? Menarik karya bisnis karya seni karena harganya gelap. Nah, iya kan? Selama hidupnya, Vincent van Gogh hanya berhasil menjual satu buah lukisan saja. Ia memotong telinganya lalu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri secara tragis. Jadi dia terkenal lukisannya justru setelah dia meninggal dunia. Beda dengan Pablo Picasso, walaupun lukisannya abstrak selama hidupnya, dia bisa menjual bahkan menjadi salah satu karya seni yang paling mahal yang dikenal di dunia saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auf. Kita jumpa lagi di Pengusaha, Rasan-Rasa dan update wawasan ala pengusaha. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, di sesi The Ngopi kali ini, ngobrol video, kita akan membahas bisnis karya seni. Dan di sebelah saya sudah ada Mas Adi Kusuma SE, sarjana ekonomi, yang nama panggungnya Uma Guma, ya, yang dia ini seorang art entusias ya. Assalamualaikum Mas Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Art entusias atau praktisi seni? Ya, dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa ya. Bisa. Ya, tadi saya menyebutkan gelarnya Mas Uma karena cukup menarik. Mas Uma ini lulusan sarjana ekonomi dari UGM ya Mas ya? Ya, tapi ternyata dia mendalami tentang seni, di bidang seni. Kalau teman-teman browsing, googling, cari nama Uma Guma gitu, dan kemarin habis pameran di Canberra ya sebelum pandemi. Oh iya. Ya, itu sama Ujian ya. Ya, kolaborasi sama Ujian. Teman-teman bisa cari gitu ya, nama Uma Guma dan Ujian Canberra gitu. Itu akan muncul karya seni yang dihasilkan oleh Mas Uma. Nah, Mas Uma ini kan seni gitu ya. Itu kan jual sesuatu yang abstrak gitu. Seperti saya cerita tadi. Ada Vincent van Gogh gitu ya, yang dia selama hidupnya itu cuma bisa jual satu. Karya seninya baru naik daun setelah dia meninggal. Nah, tapi ada Pablo Picasso yang lukisannya itu kayak abstrak gitu, tapi dia bisa jual sangat mahal gitu ya. Nah, ini cukup menarik karena buat beberapa teman-teman pebisnis itu, industri seni itu kan kayak industri yang nggak kelihatan ya, intangible ya, Mas Uma ya. Mungkin Mas Uma bisa cerita nih Mas, gimana sih Mas cara pemasarannya atau cara mainnya nih kalau di bisnis seni itu Mas? Menarik sih sebenarnya karena tadi Mas Auf bilang kalau seni itu bisnis seni itu jualannya abstrak, nggak kelihatan gitu. Tapi menurut saya bisa saya luruskan sedikit. Gimana? Soalnya sebenarnya seni itu objeknya nyata. Objeknya nyata. Jadi ada objek yang namanya objek seni, karya seni itu nyata gitu. Oke. Nah, cuman value-nya aja yang jadi abstrak. Oke. Sama dengan jualan misalnya kita makanan gitu, dimsum gitu ya. Mas Uma ini juga bisnis dimsum. Ya lumayan hits ya. Nah, ini bisnis dimsumnya. Uma Yumcha ini cuma karena nggak sponsor nggak saya munculin ya. Nah itu jadi sebenarnya produknya itu real, nyata, bisa dilihat gitu. Karena memang itu namanya karya seni itu biasanya objeknya seni rupa gitu, objeknya visual, bisa dilihat mata, bisa dirasakan gitu. Memang value-nya yang kemudian intangible kalau bisa dibilang gitu ya. Nah, terus cuma bedanya itu ketika kita misalnya nih orang kebanyakan bisnis makanan atau apa gitu, dari kecil kita udah maem ya. Jadi maksudnya dari bayi kita keluar udah maem sesuatu. Jadi lidah kita udah terbiasa untuk bilang mungkin suka nggak suka, enak nggak enak gitu. Tapi kalau karya seni kan orang enaknya di mana gitu. Atau bagusnya di mana itu karena memang kita mungkin kenalnya tidak selama kita kenal makanan. Jadi kita harus dilatih sebenarnya. Bisa dipelajari atau dibiasakan. Gitu. Tapi yang jelas gini, kita tidak perlu sama dengan orang-orang sebenarnya.
Maksudnya? Maksudnya kalau kita makanan gitu, oh enak, aku bilang enak, semua bilang enak, kemudian mengamini oh ini makanan enak. Oke. Gitu. Kalau seni bebas. Kalau seni bebas, misalnya semua orang bilang nggak enak, semua orang bilang bagus, nggak bagus, tapi saya bilang bagus gitu, terus It's okay. saya punya uang, saya mau beli karya seni, it's okay. Oh, It's okay. jadi bebas banget ya? Sangat taste individu. Oke. Makanya tadi ya ketika Pablo Picasso yang gambarannya lumayan abstrak tadi itu kan beda dengan Van Gogh ya, yang dia lebih realis gitu ya. Itu harganya bisa jadi mahal ya? Ya itu tadi memang ada branding juga sih. Oke. Maksudnya karya seni itu nilainya juga dibentuk oleh sejarah juga. Maksudnya tidak satu situ sejarah, termasuk yang paling kuat sejarah seniman itu sendiri. Maksudnya profilnya gitu sebagai brand gitu. Kalau kita ngomongin bisnis lukisan memang sebenarnya itu terpisah sih antara, kalau kita bisa bilang, produksi dan distribusi atau marketing itu terpisah gitu. Karena seniman itu, kalau zaman dulu sih seniman itu one man show. Jadi biasanya itu, tapi zaman dulu ya, tapi ya maksudnya dia memproduksi kemudian memasarkan sendiri. Tapi sejak ada seni rupa modern dan sampai kontemporer sekarang itu ada galeri yang mengambil peran kemudian membranding seniman, kemudian memamerkan atau memasarkan gitu. Kalau masuk di mana? Masuk di manajemennya gitu atau gimana? Kebetulan saya aktif di produksi juga di distribusi lah dalam. Distribusinya. Jadi gitu ya. Marketingnya gitu ya. Marketingnya ada juga. Oke. Di manajemen juga. Oke, berarti ibaratnya SE-nya itu kepakainya di situ ya, di manajemennya. Semua ini sih, semua ya harus belajar lagi karena dunianya sangat berbeda. Oke. Nah, itu caranya gimana nih biar valuasi sebuah karya seni itu naik? Kan saya sempat dengar nih, misal kita ikut lelang di Singapura gitu kan, dilelang terus di karbit atau apa istilahnya, ada yang bidding gitu ya, supaya harga lukisannya naik gitu. Itu kayak gitu-gitu atau gimana sih caranya biar valuasi seniman itu naik nih? Gimana caranya biar valuasi seniman itu naik? Ya, contoh-contoh kan si Han kan dia sempat collab sama LV ya, Louis Vuitton nih. Nah itu kok bisa sampai sekelas Louis Vuitton? Jadi teman-teman nanti bisa cek ya, ada ini ya, Han sama Louis Vuitton gitu ya. Ada. Itu kok bisa sampai selevel Louis Vuitton itu dia ngajak kolaborasi sama seniman kita gitu. Gimana tuh? Ya yang jelas kalau soal balik lagi, kalau seni kan soal taste gitu. Soal taste dan soal persepsi gitu. Jadi kalau aku bilang sih jawabannya apa ya, karena taste-nya LV bisa cocok dengan selera atau visualnya Hahan. Sesederhana itu sih kalau disederhanakan ya. Dan kemudian kenapa bisa LV kemudian bisa tertarik itu mungkin karena dilihat dari track recordnya Hahan ya gitu, yang sudah maksudnya punya sejarah kolaborasi dengan beberapa brand sebelumnya gitu. Nah itu sih memang kalau bener apa enggaknya, maksudnya kita memang harus konfirmasi ya, karena kan kita juga nggak tahu proyek seperti itu. Tapi kalau aku melihat dari sisi misalnya pengamat gitu, ya memang seperti itu. Mungkin tesnya sama gitu. Terus brand awards-nya dari LV sama sosok figur Hahan ini masuk gitu kan. Jadi bisa ketemu gitu. Bisa ketemu ya. Oke, nah itu gimana sih caranya misalkan nih kita mau reach audiensnya. Jadi gimana cara seniman itu? Misal ada newbie seniman gitu. Dia baru lulus katakanlah isi gitu kan. Nah ini dia biar naik, ini gimana cara dia reach audiensnya? Nah itulah bedanya ketika kita yang menempuh pendidikan jalur formal gitu di pendidikan yang lain gitu dengan teman-teman kita yang kuliah di seni gitu. Jadi kalau yang saya amati gitu, itu sebenarnya mereka sudah bisa dalam tanda kutip promote atau branding atau
melakukan aktivitasnya itu semenjak sebelum lulus kuliah, karena di situ, jadi di kampus seni memang sudah ada budaya produksi karya, kemudian memamerkan, apresiasi itu sudah ada dari awal. Jadi bisa dari situ sebenarnya. Kalau misalnya tadi pertanyaannya bagaimana kemudian setelah lulus newbie gitu terus harus ini, itu salah sebenarnya. Justru sebelumnya itu sudah sangat mungkin dilakukan gitu. Dan apalagi dengan kondisi sekarang, maksudnya orang bisa melihat media sosial itu bisa langsung tahu gitu. Jadi menurut saya dari awal itu memang sudah maksudnya jejak rekam kekaryaan itu seharusnya dimulai sejak malah membuat tugas-tugas kuliah dan sebagainya itu ketertarikan si seniman itu kemudian terhadap isu apa mungkin lingkungan sekitar dan sebagainya itu memang harus mulai ditampilkan dalam tugas-tugas kampusnya istilahnya yang kemudian nanti juga bisa dipamerkan, tapi itu memang butuh latihan sih, dan disitulah step awal. Nah, kalau sudah lulus kuliah tentu saja telat banget. Termasuk bikin band ya. Ini kan kayak contoh kan Farid Steffi gitu kan. Dia kan dikenal ketika Jenny gitu kan. Terus sekarang apa namanya? Festivalis terus akhirnya dia jadi berhasil dikenal lebih luas lagi gitu ya, lewat filosofi kopi kan. Itu kan karena dia mupuk dari awal gitu ya. Ya memang Mas Farid Steffi kalau aku lihat ya memang sangat sadar ya dengan personal branding. Dia sebagai seniman, dia sebagai musisi juga, kemudian dia karya-karyanya berhubungan dengan kata-kata yang unik lah misalnya gitu. Punya visual yang kuat di situ gitu. Nah, ya memang kemudian itu berrelasi ya, jadi antara kesenimanannya dan kekaryaannya, terus desainnya juga band-bandannya gitu, memang itu dipupuk dari awal. Jadi ketika orang lihat sekarang atau akhir-akhir terus itu sudah jadi Farid Steffi yang seperti itu, menurut saya ya itu produk akhir misalnya kalau bisa dibilang kristalisasi keringat. Nah itu, tapi jauh-jauh sebelumnya sudah sangat panjang jejak story-nya. Berarti bisa disimpulkan kalau seniman itu dia harus aware dengan personal branding atau gimana? Kalau melihat, maksudnya gini, personal branding itu benar-benar bisa penting gitu, tapi itu bisa dibentuk atau tidak terbentuk, maksudnya tidak sengaja terbentuk karena itu keluar dari sesuatu yang jujur dari dirinya gitu. Kadang-kadang memang kalau nggak jujur gitu, aku pengen jadi seniman yang kayak gini nih, tapi ketertarikannya dia sebenarnya tidak di situ. Terus isu-isu yang dia angkat juga tidak di situ gitu. Jadi sepertinya personal brandingnya tempelan gitu. Tapi kalau misalnya itu memang dia yang pengen kuasai, dia yang maksudnya memang di situ gitu, memang tampak gitu. Jadi memang kadang-kadang tidak perlu personal branding karena kesehariannya, kemudian karya-karyanya, terus aktivitasnya itu memang sudah kayak gitu. Jadi di seni mungkin bukan istilahnya bukan personal branding, tapi kemudian kejujuran. Karena kalau kata orang sih, kalau seniman udah nggak jujur, siapa lagi yang mau jujur? Wah, asik. Kalau seniman sudah nggak jujur, siapa lagi yang mau jujur gitu ya? Oke. Nah, bisa nggak sih, orang biasa itu ya, kayak misalkan saya nih, ini saya nggak ada rekam jejak di seni misalkan gitu ya, itu tuh bisnis karya seni gitu, atau masuk ke model bisnis karya seni itu bisa nggak sih? Bisa. Bisa banget, karena yang aku bilang tadi, kalau kita bisnis makanan dan sebagainya itu kemungkinan produksi dan distribusi dari kita kan gitu. Tapi kalau di sini memang industrinya sudah terpisah, jadi antara seniman yang memproduksi karya gitu dan ada juga pihak lain yang namanya galeri, art dealer, jadi itu galerinya yang memasarkan karya seni dalam tanda kutip ya, yang bikin pameran, kemudian Kalau masa pandemi sekarang kayak galeri atau seniman itu gimana nasibnya, Mas?
Nah, seniman dan galeri ya memang berbeda ya, tapi tidak hiruk pikuknya tidak, tentu saja tidak sehiruk pikuk sebelum pandemi. Tapi paling enggak sekarang sudah pada nemu formatnya lah. Jadi yang jelas dulu pameran offline, sekarang jadi pameran online. Yang kemudian pameran online-nya itu dalam tanda kutip masih biasa, gitu. Sekarang sudah cukup menarik gitu, untuk dan bisa dinikmati. Gitu. Terus galeri juga sudah mulai banyak. Yang terakhir ada art fair online juga. Gitu. Maksudnya sudah cukup bergeliat lah. Kalau revenue stream dari galeri seni itu berarti dia dapat kayak konsinyasi dari seni apa karya seninya seniman. Ngomongin karya seniman. Kan Uma yang waktu bikin di Canberra itu saya lihat instalasinya kan yang itu kan tempel-tempelan lampu-lampu neon gitu ya. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana orang mau beli, Mas? Maksudnya kalau lukisan gitu kan, kotak gitu kan, dibeli dipajang di rumah bisa nih. Kalau karya seni yang instalasi gitu kayak yang Uma bikin itu, ini teman-teman lihat ya, ini karya seninya Uma nih, bisa dilihat nih, gambarnya seperti ini. Ya, itu karya seni saya kolaborasi dengan Ujihan. Ya, itu tuh gimana tuh? Itu kan agak uwer-uwer gitu ya, saya lihat. Sebenarnya kalau instalasi itu memang perlu ini ya, bukan cuma karya instalasi yang saya bikin, tapi biasanya secara umum. Secara umum itu karya instalasi itu memang butuh perlakuan khusus pada misalnya karya 2 dimensi lainnya seperti lukisan atau drawing di atas kertas gitu. Jadi memang senimannya dan galerinya itu sudah menyiapkan termasuk perangkat displaynya kalau itu misalnya mau dipajang di rumah. Oh gitu. Berarti jadi bisa dibawa di rumah gitu? Bisa. Bisa dipajang di rumah. Sampai berapa Mas kalau yang kayak gitu? Kisaran? Enggak. Kalau kita ngomongin kalau ngomong karya seni lukisan itu kan kita kan bisa angkanya kurang lebih ada yang 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar kan ada gitu kan. Lah sama, instalasi juga. Sama juga. Jadi kita nggak bisa compare apple to apple antara lukisan dan instalasi, itu nggak bisa. Memang karya seni tidak bisa dibanding-bandingkan. Tapi itu ada yang beli dan dibawa ke rumah? Ada. Biasanya apa itu? Profil orangnya? Bukan, maksudnya karya instalasi itu memang ya karya instalasi itu yang dibawa ke rumah. Dipajang juga. Dan itu memang selera ya, selera kolektor ya. Kalau kolektornya misalnya di rumahnya itu ada space yang cukup luas karena biasanya instalasi itu membutuhkan space yang karya instalasi itu membutuhkan space yang tidak istilahnya lebih besar daripada misalnya kita cuma macang lukisan gitu. Karena kan itu pasti punya dimensi biasanya. Ya seperti itu. Jadi itu biasanya sudah dipikirkan oleh senimannya atau untuk dipikirkan oleh galerisnya gitu. Tapi memang benar juga kata Aum, apakah ini bisa dikoleksi? Memang kadang-kadang karya-karya seperti itu juga nggak bisa dikoleksi karena itu hanya untuk valuasinya naik atau bukan. Jadi itu namanya ada commission work. Commission work itu memang misalnya ada kolektor atau galeri atau museum gitu yang menginginkan karya seni dari suatu seniman untuk dipamerkan dalam jangka. Iya, di museumnya, di galerinya atau di rumahnya itu ya cuman itu khusus untuk di situ, dibuat khusus untuk di situ dan kemungkinan itu bisa dipindah atau enggak, atau kalau dipindah ya rusak, itu bisa aja. Jadi memang ada yang seperti berarti itu. Dia dibayar oleh galerinya? Bukan, dibayar oleh orang yang menjadi kolektornya atau komisionernya istilahnya. Oke. Untuk membuat karya seni itu di situ. Tapi biasanya itu di museum atau di institusi publik lainnya lah. Ya, soalnya kan sempat heboh kemarin tuh yang pisang dikasih plester itu. Oh iya. Itu kan ada orang mau bayar pisang dikasih plester gitu. Iya. Sampai segitunya ya? Bisa. Oke. Kalau kayak yang graffiti itu, misal kayak Darbots terus atau kemarin Stereo Flow, itu juga memang juga bisa ya dibayar, maksudnya dibayar untuk graffiti rumahku dong gitu misalnya. Kalau untuk bisa apa enggaknya pasti kita harus tanya langsung ke senimannya ya. Iya. Tapi
ya itu tergantung idealismenya seniman, tapi bisa aja gitu kalau memang mau bersedia nggak apa-apa. Karena itu juga sangat personal ya. Misalnya aku nih seniman gitu, terus oh asik ya ini Mas Auf ini, maksudnya memang benar-benar aware sama karya seniku nih, yang ngikuti karirku dari awal gitu, terus kemudian tahu aku bikin apa aja, ngamati gini, terus pernah misalnya ketemu di mana, maksudnya kemudian kan ada hubungan secara personal. Nah terus kemudian misalnya sang seniman ini kemudian terus sebenarnya nggak jual atau nggak mau gambarin di rumahnya itu, tapi karena secara personal udah deket, udah tahu Mas Auf ini siapa gitu, oke gitu. Itu bisa aja. Jadi approaching karya seni dan dari seorang seniman itu ya gampang-gampang susah juga. Nggak jualannya nggak terbuka juga gitu, maksudnya tuh sehingga harganya gelap ya. Harganya memang kadang-kadang nggak dipublish. Nggak dipublish. Kecuali yang memang kayak kemarin saya lihat dilelang. Kalau dilelang dipublish. Ya, atau kemarin saya sempat lihat juga yang arkiv Bandung itu kan dia ada print on itu kan, harganya $250 gitu, dia publish di websitenya. Tapi itu cuma print-printan gitu ya. Itu tapi kebanyakan gelap ya. Ya enggak, maksudnya biasanya kalau karya itu kemudian dijual sama galeri gitu, galeri terus kemudian memamerkan senimannya gitu dalam jangka waktu tertentu, memang biasanya di-keep sama galeri, dan kemudian kalau biasanya ada yang di-share, ada yang enggak. Di-share itu biasanya ke kolektor atau kalau ke audiens jarang ya. Tapi seperti itu. Tapi kalau Auf yang tadi bilang, kan ada yang unique piece yang antara 0 sampai berapalah dikit gitu, sama yang mungkin banyak edisinya gitu. Kalau print itu biasanya banyak, seperti yang punya Arkim. Nah itu biasanya kalau print gitu juga itu udah bisa di-share juga. Tapi itu ini sih, maksudnya tidak ada patokan yang pasti. Kalau mau di-share juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi menarik bisnis karya seni karena harganya gelap. Nah, iya kan? Iya kan? Ya. Terus saya mau nanya nih, marketnya gimana di Indonesia sekarang nih? Kalau market sih dibandingkan dulu nih 10 tahun yang lalu nih, karena saya mulai melihat nih banyak kayak misalkan seniman kayak Abeng Alter gitu kan, dia kerjasama sama Tenyu di Atir gitu kan, untuk bikin kemeja gitu kan. Terus atau tadi Arkiv Filmansa dia kerjasama sama Body Pack. Terus sepatu itu banyak juga kayak Kevin Sword gitu kan. Nah itu gimana sih sebenarnya marketnya? Karena ada juga contoh kayak Pak Nasirun. Pak Nasirun itu kan dia kan agak unik ya. Dia jadi teman-teman kalau buat yang belum tahu, Pak Nasirun itu tuh dia nggak punya rekening BCA gitu. Artinya dia nggak punya rekening bank. Kalau orang mau beli karya seninya kan harus cash gitu. Itu fungsinya supaya yang punya bank, karena yang beli lukisannya kan kalau yang kayak Pak Nasirun itu yang beli yang punya BCA gitu ya. Itu nggak bisa lihat harta kekayaannya berapa. Nah kalau market sekarang gimana nih? Kan kalau dulu kan kayak karya seni itu untuk orang-orang kaya nih. Kalau market sekarang itu gimana sih? Yang jelas karya seni itu, setiap karya seni itu kalau aku lihat punya marketnya sendiri-sendiri. Nah, dari situ juga punya infrastruktur sendiri-sendiri. Gitu. Jadi misal sama sebenarnya kalau kita ngomongin kayak band-bandan gitu, memang dulu kemudian ada, kalau kita lihat ada acara yang satu acara itu bisa musiknya bergenre-genre, bisa campur beda gitu. Terus kemudian semakin berkembang yang underground, yang hardcore, punk, ini bikin acara sendiri-sendiri juga kan, jadi acaranya terpisah. Sama sebenarnya sampai sekarang pun menurutku ngeband juga ya? Ya gitu. Maksudnya kalau aku lihat sekarang semua kan karya seni juga bergenre-genre dan mereka punya kemudian membangun infrastrukturnya sendiri-sendiri. Tapi juga ada satu misalnya event art fair yang berskala nasional besar, itu semua orang bisa ke situ gitu, atau yang lain. Jadi sebenarnya setiap karya seni itu memunculkan pasarnya sendiri-sendiri. Termasuk kolektornya sendiri-sendiri. Jadi ada memang kalau dulu tumbuh nggak? Tumbuh. Kalau di Indonesia itu tumbuh. Jadi kalau misalnya kita flashback sekitar
booming seni rupa tahun 2008 2009 itu memang sangat meledak ya. Waktu itu sempat kita kenal booming seni rupa. Nah itu semua karya lukisan terjual. Banyak muncul kolektor baru. Kemudian turun kan boomingnya, bubble-nya pecah lah istilahnya gitu. Terus kemudian bangkit lagi, mulai turun dikit-dikit lagi, banyak kolektor muda tumbuh gitu. Dan ya kalau di Indonesia cukup pesat menurut saya, cukup pesat, dan kolektor muda, dan kemudian ada yang lebih muda lagi itu banyak gitu. Dan ya itu, dan sekarang kalau dulu memang mungkin dalam tanda kutip kalau kolektor ini pasti punya beberapa karya yang ini. Tapi kalau sekarang terserah, sudah mulai punya selera yang spesifik misalnya. Jadi aku pengen mengkoleksi karya yang kayak gini aja, yang sesuai aku gitu. Gak harus seniman yang sudah mapan atau gak harus yang bagaimana gitu. Jadi semuanya sudah bebas dan pede untuk mengkoleksi karya seni yang disenanginya. Jadi termasuk misalnya kemudian misalnya tadi kayak arsip itu misalnya kolaborasi atau apa, berarti memang itu sesuai menurutku, itu sesuai dengan apa yang diinginkan artis. Kalau enggak mungkin. Artinya kekhawatiran orang tua gitu, kayak yang Wejangan Mamanya Baskara Putra di album Hindia itu kan ada kan, mau makan apa gitu dari seni itu, apalagi mau dikasih makan apa anakku nanti kalau mantunya anak seni kan gitu kan, itu kan kekhawatiran itu sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi ya di zaman sekarang ya. Masih. Oh masih. Ya enggak, maksudnya gini. Pasarnya semakin besar gitu, tapi sama gitu kan, a priorinya ya, jadi kayak sama, jadi tidak semua orang kemudian bisa sukses juga gitu. Kalau ya itu sebenarnya karena semakin spesifik, semakin banyak, itu berarti harus punya ciri khas kan. Nah itu yang nggak tahu itu maksudnya ketemunya itu bisa cepat atau enggak gitu, itu bisa diapresiasi atau enggak. Sama kayak yang kamu Auf tadi kan cerita soal Picasso sama Van Gogh gitu. Mungkin rezeki orang nggak bisa tahu nggak bisa tahu. Tapi paling nggak sekarang bisa karena sudah banyak referensi, sudah banyak media dilihat, tapi awareness masyarakat sama seni juga semakin terbuka. Jadi paling nggak bisa. Terakhir nih Ma, kalau suruh milih salah satu, Uma Yunca atau berkarya seni? Karena Uma Yunca ini cabangnya udah mulai banyak di Jogja, Solo juga ya? Ya, Solo. Dan menariknya jualannya di pasar-pasar gitu ya. Jadi orang datang, Uma Yunca atau karya seni? Aku nggak bisa jawab karena menurutku Uma Yunca juga karya seni. Berarti karya seni ya? Iya. Itu logonya juga yang bikin kan temanku juga, Ahan juga. Gitu. Jadi ada ya aku anggap ini nggak terpisah karena memang kalau ketika sudah nyemplung di sini berarti karya seni ya? Karya seni. Oke. Terima kasih banyak Uma sudah datang di The Coffee, ngobrol video di pengusaha, rasan-rasan dan update wawasan ala pengusaha. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Ciao.